Penangkapan tokoh PKI ini bak menangkap kurir bandar narkoba. Dia disergap tentara saat naik motor di sebuah perempatan jalan di ibu kota Jakarta. Begitulah nasib sial yang dialami oleh Soejono Pradikdo, salah satu tokoh penting Partai Komunis Indonesia, PKI. Soejono Pradikdo adalah orang penting dalam struktur pimpinan CCPKI. Soejono tercatat duduk di Komisi Verifikasi Sentral CCPKI di mana anggotanya adalah Busyari Latif, Yadi Wirosubroto, Sidik Kertapati, Ngadiman Harjo Subroto, Singgih Tirto Subroto, Nyonya Sundari, Supeno, Lawrence Darman Tambunan, Tan Ling Ji, Taher Tayeb. Nah, Soejono Pradikdo adalah Ketua Komisi Verifikasi CCPKI. Sementara Wakil Ketuanya adalah Lawrence Darman Tambunan. Seperti diketahui setelah gerakan 30 September gagal merebut kekuasaan, para pentolannya melarikan diri, menyelamatkan diri masing-masing, tidak terkecuali para pimpinan CCPKI. Diceritakan, pada tanggal 5 Oktober tahun 1965, bersamaan dengan dimakamnya para perwira korban G30 SPKI di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Ketua Biro Khusus PKI Syam Kamaruzaman yang sedang melarikan diri pergi ke rumah Bono alias Walujo. Selanjutnya tanggal 6 Oktober tahun 1965, Syam bersama-sama dengan Pono dan Hamim mengadakan pembicaraan untuk mengadakan pembagian daerah dalam rangka menyelamatkan diri dan melakukan aktivitas-aktivitas selanjutnya. Dalam pertemuan itu diputuskan Syam ditugasi ke Jawa Barat, Pono dan Bono alias Walujo ke Jawa Tengah, sedangkan Hamim, Soejono Pradikdo dan Wandi serta Oloan Hutapea tetap berada di Jakarta. Hal itu dilakukan karena tidak mungkin tetap berkumpul bersama-sama di Jakarta. Sesuai dengan keputusan tersebut, Syam pada tanggal 9 Oktober tahun 1965 pergi ke Bandung, Jawa Barat. Di sana ia berusaha memulihkan kembali kekuatan PKI dengan jalan mencari kader-kader partai di kalangan anak muda untuk dijadikan koordinator dalam melakukan aktivitas PKI khususnya di daerah Bandung, Jawa Barat. Nah, Soejono Pradikdo sampai memasuki bulan Desember tahun 1966 masih bisa selamat dari sergapan tentara. Tapi nasib sial akhirnya menghampiri Soejono Pradikdo pada tanggal 5 Desember tahun 1966. Mengutip buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro, Hadi, dan kawan-kawan. Ketika itu, pada siang hari sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, Soejono Pradikdo tengah dalam perjalanan di tengah kota menuju suatu tempat. Saat itu, Soejono Pradikdo pergi dengan berboncengan dengan sepeda motor. Tapi di perempatan Harmoni, sekelompok tentara menyergapnya dengan tiba-tiba. Soejono Pradikdo yang sedang berboncengan pun tak berkutik ketika diringkus. Orang yang membonceng Soejono juga ikut diringkus. Rupanya, perjalanan Soejono Pradikdo dengan sepeda motor itu sudah dipantau lama. Informasi Soejono akan pergi ke suatu tempat dengan sepeda motor didapat aparat setelah mengorek keterangan dari Burhan Kumala Sakti yang sebelumnya ditangkap aparat. Nah, Burhan saat diperiksa buka rahasia tentang keberadaan Soejono Pradikdo yang tengah diburu aparat. Maka, berbekal informasi dari mulut Burhan dan juga dengan dipandu Burhan, satu tim penyergap memantau pergerakan Soejono Pradikdo. Sampai akhirnya, Soejono, si ketua verifikasi CCPKI disergap di pertigaan Harmoni, Jakarta. Yang menyergap Soejono adalah tim khusus yang memang khusus dibentuk untuk mengejar sisa-sisa pendukung G30 SPKI di ibu kota. Tim khusus ini dinamakan Tim Kalong. Anggotanya kebanyakan dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Kesatuan Pasukan Khusus yang sekarang bernama Kopassus. Setelah Soejono diringkus, ia langsung diperiksa Tim Kalong. Kepada Tim Kalong yang memeriksanya, Soejono membocorkan rahasia persembunyian Sudisman, sekretaris CCPKI yang sedang bersembunyi di rumah Tan Swiling, anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia, Baperki. Kemudian pada pukul 17.00 Soejono dibawa Tim Kalong untuk menunjukkan di mana rumah Tan Swiling yang dijadikan tempat persembunyian Sudisman. Ternyata rumah Tan Swiling berada di Jakarta Barat. Setelah lokasi rumah diketahui, Tim Kalong melakukan pengintaian, menurut Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang disusunnya. Setelah benar-benar dipastikan Sudisman berada di dalam rumah,
Baru pada pukul 00:01 atau lewat tengah malam, tim Kalong melakukan penyergapan. Tan Swiling yang pertama disergap. Begitu disergap, anggota Baperki itu langsung diborgol. Baru setelah itu Sudisman yang disergap. Anggota Politbiro CCPKI ini ditangkap dengan todongan pistol. Keduanya kemudian segera dibawa ke kantor Komando Distrik Militer, Kodim, Jakarta Pusat.